Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan KS saya, Konferensi Akademik Siswa itu KS kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Untuk pelajaran dan topik yang saya pilih itu ada IPS, topiknya Geografi Benua Asia dan Geografi Benua Eropa. Informatika topiknya itu Eksplorasi Laboratorium Maya dan Analisa Data. Untuk matematika topiknya itu luas dan keliling lingkaran, dan volume dan luas permukaan kerucut, limas dan bola. Alasan saya memilih pelajaran tersebut IPS untuk mempelajari suatu sejarah, budaya, dan lain-lain. Informatika mempelajari dasar internet. Matematika mempelajari rumus-rumus matematika yang saya belum pelajari. IPS Geografi benua Asia dan benua Eropa, dibimbing oleh Pak Hendra Wijaya. Topiknya itu benua Untuk topiknya itu benua Asia atau disebut benua kuning. Apa itu benua Asia? Benua Asia adalah benua terbesar di bumi, mencakup sekitar 30% daratan bumi dan menampung lebih dari 60% populasi dunia. Ini adalah daratan yang beragam dengan beragam iklim, lanskap, budaya, dan bahasa. Benua Asia memiliki Benua Asia memiliki gunung tertinggi di dunia dan laut terdalam di dunia. Gunung Everest. Gunung Everest terletak di Himalaya antara Nepal dan China. Adalah gunung tertinggi di dunia, mencapai ketinggian 8.848,86 meter atau 29.031,7 kaki di atas permukaan laut. Palung Mariana yang terletak di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina merupakan titik terdalam di dunia, mencapai kedalaman 10.984 meter atau 36.070 kaki di bawah permukaan laut. Sejarah benua Asia. Sejarah Asia adalah permadani yang luas dan kompleks, dijalin dari beragam budaya, peradaban, dan kerajaan yang telah bangkit dan runtuh selama ribuan tahun. Inilah sejarah yang ada di benua Asia. Peradaban yang ke-1, peradaban kuno 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Asia abad pertengahan itu 500 sampai 1500 Masehi. Untuk ketiga, Asia modern awal itu 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Untuk yang keempat, Asia modern itu 1800 Masehi sampai sekarang. Yang kedua itu topik benua Eropa atau disebut benua biru. Apa itu benua Eropa? Eropa adalah benua yang terletak di belahan bumi utara, kira-kira antara Samudra Arktik di utara, Samudra Atlantik di barat, Laut Mediterania di selatan, serta pegunungan Ural dan Laut Kaspia di timur. Berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang Eropa. Geografi benua ini adalah rumah bagi fitur geografis ikonik seperti pegunungan Alpen, Sungai Rhine, dan Laut Mediterania. Budaya Eropa terkenal dengan beragam budaya dan bahasa. Sejarah Eropa memiliki sejarah panjang dan kompleks yang dibentuk oleh kerajaan, perang, evolusi, dan gerakan budaya.
negara. Eropa terdiri dari lebih dari 50 negara yang masing-masing memiliki identitas dan karakteristik uniknya sendiri. Tantangan dan peluang. Seperti kawasan lainnya, Eropa menghadapi tantangan seperti kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan masalah lingkungan. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran informatika. Topiknya itu eksplorasi laboratorium maya dan analisa data. Apa itu laboratorium maya? Laboratorium maya adalah simulasi lingkungan laboratorium yang diakses melalui komputer atau perangkat digital lain. Berikut beberapa hal kalian tentang laboratorium maya. Keselamatan pertama, aksesibilitas, interaktivitas, pencalupan, dan variasi. Inilah beberapa link yang terkait dengan laboratorium maya. Ini adalah gambar lobster, sebelum masuk. Ini adalah pet yang menjelaskan simulasi fisika dan kimia. Apa itu analisa data? Analisis data adalah tentang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Berikut rincian apa saja yang terlibat dalam analisis data. Menganalisis data, mengkomunikasikan hasil, mengumpulkan data, membersihkan dan mengatur data. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran matematika. Itu topik pertama itu luas dan keliling lingkaran dan volume kubus, volume dan luas permukaan kerucut, limas dan bola. Dan kita akan membahas lingkaran. Kita akan membahas rumusnya. Itu rumusnya lingkaran. Cara mencari luas lingkaran itu luas sama dengan pi dikali r pangkat 2 atau jari dikali jari. Ini adalah rumus luas lingkaran. Sekarang kita keliling lingkaran, rumusnya itu seperti ini. Cara mencari keliling lingkaran itu ya, 2 dikali pi kali jari. Ini untuk rumus luas lingkaran dan keliling lingkaran. Misal jari-jarinya itu adalah 14 cm. Berarti luasnya itu adalah pi pi-nya itu adalah 22 per 7 dikali 14 dikali 14. 7 dibagi 14 itu 2, itu sama dengan 616 cm persegi. Ini untuk luas lingkaran. Untuk kelilingnya yaitu 2 dikali 22 per 7 dikali jari-jari 14. Itu sama dengan 88 cm. Ini dibagi 14 dibagi 7 itu 2. Kita akan membahas bola. Kita akan membahas bola. Bolanya untuk rumusnya itu adalah cara mencari volume bola yaitu 4,3
dikali Pi dikali R pangkat 3. Atau jari-jari dikali jari-jari dikali jari-jari. Untuk luas permukaannya itu adalah 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Atau jari-jari dikali jari-jari. Cara mencari bola, mencari volume bola, yaitu ya misalnya itu adalah jari-jarinya itu 21 cm. Cara mencari volume bola dengan jari-jarinya itu 21 cm adalah 4,3 dikali 22/7 kali Pi dikali 21 dikali 21 dikali 21. Uh, 7 dibagi 21, 3 dibagi 3, 1. Dan hasilnya itu adalah 808 cm kubik. Ini untuk volume bola. Untuk luas permukaannya itu adalah 4 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Itu sama dengan 5.544 cm persegi. Selanjutnya kita akan membahas nih. Ini adalah bangun ruang kerucut seperti ini. Di bawahnya nih. Untuk ini jari-jarinya. Seperti ini. Nah. Dan itu adalah bangun ruang dan jaring kerucut. Sekarang kita akan membahas rumusnya dulu. Rumusnya itu cara mencari rumus volume kerucut itu seperti ini. Namanya itu adalah 1/3 dikali Pi kali R dikali atau jari-jari dikali tinggi. Untuk ini untuk volumenya. Untuk luas permukaannya itu adalah luas lingkaran ditambah luas selimut. Sekarang kita akan misalnya jari-jarinya R. Jari-jarinya itu adalah 21 cm, tingginya adalah 20 cm, tinggi selimutnya itu 29.
cm. Kita akan mencari volume kerucut. Itu volume sama dengan 1/3 dikali 22/7 kali 21 dikali 21 dikali tingginya itu adalah 20. 21 dibagi 7 itu 3 dibagi 3 1. Nah, ada. Di hasilnya itu adalah 1240 cm kubik. Nah, untuk luas itu adalah volume kerucut. Untuk luas permukaan kerucut seperti ini. Luas lingkaran itu adalah 22/7 dikali 21 dikali 21 ditambah 22/7. Untuk luas selimut itu adalah 22/7 dikali 21 dikali 29. Itu sama hasilnya itu adalah 3.300 cm persegi. Lanjut sekarang limas. Untuk ini adalah ruang bangun ruang limas seperti piramida. Ini adalah jaring limas. Sekarang kita akan membahas yaitu limas. Rumusnya itu kita akan menggambar dulu. Ini kita akan mencari volume bola. Rumus volume bola tuh, cara mencari volume bola ya, maksudnya mencari volume limas. Rumus volume limas itu seperti ini. Volume sama dengan 1/3 dikali sisi dikali tinggi. Nah, ini adalah volume limas. Untuk luas permukaannya itu adalah luas persegi panjang ditambah luas segitiga dikali 4. Ini adalah rumus luas permukaan limas dan volume limas rumusnya ya. Nah, misalnya itu adalah sisinya 32 meter. 32 meter, tingginya 12 meter. Ya. 12 meter. Dan tinggi segitiganya itu adalah 20 meter. Untuk volume, cara mencari sisinya itu 32, tinggi 12 meter atau tinggi
segitiga yaitu 20 meter. Caranya seperti ini. Volume 5, cara mencarinya itu adalah volume sama dengan 1/3 dikali 32 kali 32. Ini 12, tingginya tuh 12. Oh, 3 dibagi 12, 12 dibagi 3 itu 4. Hasilnya itu adalah 2.304 meter kubik. Sekarang luas permukaannya. Nah, untuk luas permukaannya itu adalah luas permukaannya itu adalah luas persegi panjang itu sisi kali sisi, atau enggak 32 dikali 32 ditambah luas segitiganya itu adalah 32 dikali 20 bagi 2 dikali 4. 4 dikali 2 itu adalah 2. Hasilnya adalah 2.304 meter persegi. Ya, itulah yang saya bahas. Itu inilah untuk kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya membantu orang tua, sedekah, dan mengingatkan orang lain. Kekurangannya bermalas-malasan, suka main game, sampai lupa tugas, suka emosian, pelupa, dan seterusnya. Banyak. Tapi itu sering ya. Selanjutnya, untuk tindak lanjut, tidak akan bermalas-malasan lagi dan tidak akan lupa dengan tugas penting yang diberikan oleh bapak, ibu, guru. Nah, lanjut. Ada. Yang diharapkan siswa dari guru, jangan ngasih tugas yang banyak. Yang diharapkan siswa dari orang tua dapat kasih sayang dari orang tua. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Terima kasih Adi atas pemaparannya dari 3 mata pelajaran tadi. Baik, kita langsung saja ya ke pembimbing yang ada di Zoom terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Adi, Pak Adi udah siap jadi guru kayaknya ya. Bagus, ini ya presentasinya keren. Ya, mungkin dari sisi etika tadi saya mau tanya, misalkan gini dia, tadi apa namanya? Tentang analisis data ya. Nah, ada contohnya nggak Di? Yang udah pernah Adi lakukan menganalisis data tadi kan ada apa aja tadi? Menganalisis data, terus Maya. bukan yang analisis data. Apa aja tadi tuh? Contoh analisa. Nah, ini kan analisis data, mengkomunikasikan hasil gitu ya, mengumpulkan data, membersihkan dan mengatur
data ya. Yang udah pernah dilakukan yang mana? Kayaknya ya kayaknya menganalisis data sama mengumpulkan data deh. Biasanya pakai apa? Kalau kalau nyari data tuh biasanya di Excel atau ya Hmm, Google Ijo, Google Spreadsheet. Ya, Oke, good. Ya, jadi gitu ya yang udah dipelajari berarti baru dua ya. Belum yang mengkomunikasikan hasil sama membersih. membersihkan mengatur data ya. Nanti mungkin di kelas selanjutnya mungkin ya yang belajar ya dia. Lah, Oke. Kalau yang tadi di laboratorium Maya apa aja di? Lobster sama Fred Colorado Education. Ya. Oke. Yang FET ini apa aja nih yang bisa dilakukan? Hmm, kalau lobster gak tahu sih, soalnya harus login dulu kan. Kalau pet itu Harus register ya. eh, harus login dulu. Kalau Oke. Kalau yang FET, kalau pet itu kayak simulasi. Misalnya tuh kayaknya Pak, kayak astronomi seperti hmm, graviti dan orbit yang saya pernah nyobain tuh, itu kayak ya mempelajari bagaimana jika bumi itu masanya gede gitu ya, membesar gitu ya. misalnya seperti itu. Oke, good Adi. Paling itu pertanyaan dari saya ya. Alhamdulillah. Jadinya apa? Sudah bisa menerangkan banyak hal ya. Ya, paling itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaan dan masukannya. Selanjutnya mau dari Bu Rindu atau Pak Hendra? Terlebih dahulu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adi, untuk yang pertama Ibu mau nanya alasan Adi memilih matematika. Karena kan mempelajari rumus-rumus matematika yang belum dipelajari, yang presentasi Adi ini sudah Adi pelajari kan ya? Ya tapi itu kan tadi tidak masuk sekolah, jadi saya belum tahu. Tapi Oh, pas ada tapi pas sama Pak Diki dibimbing saya jadi tahu. Mungkin cuman ini kerucut kerucut 5 sama bola, tapi kalau tabung mungkin lupa-lupa lagi, soalnya kan ya, topiknya kan kerucut 5 sama bola gitu. oh, jadi memang ini belum dipelajari, jadi Adi pelajari supaya bisa masuk KAS gitu. Sengaja pilih KAS-nya yang ingin Adi pelajari. Oh, Iya benar. ya, bagus sekali. Yang kedua ada di slide sejarah benua Asia, tapi ini penulisan aja sih bahasa. Inilah itu disatukan ya, bukan ini spasi lah, tapi inilah. Itu mah penulisan. Yang ketiga di rumus itu ada kurang sedikit di rumus yang ada tulis di papan tulis, luas permukaan, kurung buka dan kurung tutup. Di sebelah mana kira-kira simpan kurung buka dan kurung tutup? Di rumus luas permukaan limas. Oh maksudnya ya. Yang mana coba? Kurung buka dan kurung tutup. Nah, boleh. Pertanyaan yang kedua, kalau limasnya limas segitiga, kira-kira gimana rumus luas permukaannya? Hah? Limasnya bukan limas persegi atau limas persegi panjang. Itu kan rumus yang ada ditulis kalau limasnya limas segi 4. Makanya sisi kali sisi, walaupun Adi gambarnya luas persegi panjang di situ ya. Iya, iya. Kalau alasnya segitiga, kira-kira rumus luas permukaannya gimana? Hah? Terbayang nggak? Kalau itu limasnya, itu kan Adi yang gambar Adi, alasnya persegi. Nah, kalau alasnya segitiga juga, ya volumenya boleh atau luas permukaannya boleh. Belum tahu sih yang itu. Belum tahu. Tapi dipelajari di kelas nggak? Udah dipelajarin Pak Diki?
Hah? Oh itu ya. Hmm. Ya. Ya, jadi ada rumus umumnya, Adi. Jadi limas itu enggak satu, ada rumus umumnya. Boleh Adi tulis volume, sok tulis coba. Terus lupa lagi sih. Tulis volume, Ya. volume limas di bawah aja. Nah ya, volume limas, Limas, kasih oh kasih ya. nama limas. Jadi mau limas alasnya apapun, Adi bisa. Ah, Limas. Sama dengan Apa dengan? sepertiga, 1/3 Ya. kali luas alas kali Tinggi. tinggi limas. Nah gitu, itu rumus umumnya, Di. Oh. Jadi mau alasnya segitiga berarti luas alas segitiga. Kalau kalau alasnya persegi, luas alas di rumus itu persegi gitu. Gitu aja, Adik. Ya, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, satu lagi boleh? Ini ada harapan dari guru tidak memberi tugas banyak-banyak. Tugas apa yang menurut Adi banyak? Ya kayak tugasnya apa yang memberi tugas tuh panjang kayak pakai jurnal bahasa Inggris ya. Terus Nggak apa-apa kan, guru perlu tahu ya, Adi ya. tuh tugas itu adalah apa ya? Oh, ya. Kalau Bu Rindu ya, Iya, biar benar, banyak. betul. Terus satu lagi, ya seni budaya batik itu tuh hilang gambarnya. Jadi pusing tadi ketemu malah hilang lagi. Jadinya padahal itu apa kemarin pengen ngerjain tapi entah kenapa kertas seni budayanya tuh itu hilang padahal udah ada motif batiknya gitu yang saya gambar. Capek tuh malah hilang. Kira-kira gimana biar nggak terjadi lagi? Udah ketemu hilang lagi, ketemu hilang. Disimpan baik-baik mungkin ya di modul apa di file. Ya file folder. Iya. Ini Bu Mariam. Tadi kata ujian ketinggal di rumah orang lain. Enggak les terus Ika itu udah bawa ya kertas ujiannya ya tapi tetap ada di rumah orang lain yang ngajarin nanti harus sebutin namanya. Oke. Ya namanya juga ketinggalan, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa. Oke, sip. Kalau untuk geografinya udah bagus ya, presentasinya Adi bagus. Cuman Bapak pengen nanya kenapa Adi suka milih tema ini gitu. Tadi udah dijelasin sih sedikit, cuman Bapak pengen yang lebih santainya. Kenapa kira-kira Adi suka memilih tema geografi? Soalnya udah tahu gitu. Ya mungkin dapat dari internet kan, jadi tahu Palung Mariana, jadi tahu Gunung Oh, Everest. sebelumnya udah tahu Adi? Sebelum Bapak ngajarin juga udah tahu. Berarti suka ini ya, eksplorasi tempat-tempat tertentu gitu ya? Iya benar. Kalau di internet biasanya nyarinya di YouTube apa di di YouTube sama TikTok. Ya. Itu TikTok? Oke. Oh iya, buku apa ya? Masa tuh buku PPKN ya. Tadi tuh saya punya. Terus ada peta-petanya gitu. Oh, suka ngeliat apa menjelajahi peta-peta itu? Oh, Iya, dari gitu. kelas 7. Berarti seneng ini dong Google Map gitu. Ya, mau belajar lebih tahu aja. Oke. Oke, kalau sekarang serius nih pertanyaannya. Kalau presentasinya bagus, tadi udah ditambahin sejarahnya juga lagi. Pertanyaannya adalah tentang ras. Lupa ya. Ingat. Ingat itu lupa dimasukin ke presentasi kayaknya ya. Iya.
Nah, kalau benua Asia sebagian besar tuh rasnya apa di? Mongoloid. Mongoloid. Ciri-ciri Mongoloid itu apa sih? Kulit kulit kuning ya, kulit Hmm. kuning, matanya sipit kayak gitu. Itu doang sih yang tahu. Iya betul. Kalau yang satu lagi tadi apa, Eropa? Eropa tuh Kaukasoid, Kaukasoid. kulitnya putih, matanya biru, rambutnya juga betul. kuning. Jadi Iya betul. kalau Afrika itu Negroid, itu kulit hitam, rambutnya tuh keribo ya kalau nggak salah. Keriting keribo. Iya benar. Kalau Asia ada negroidnya nggak? Maksudnya ada sih di kayak India ya, India, Iya betul. Jawa kan ada yang hitam kan. Oh, Oh ya, kalau nggak salah orang Papua. Papua. Iya benar, Iya. Papua. Orang India Selatan, Iya, iya, itu. ke arah Sri Lanka gitu itu negroid. Ya. Papua juga negroid. Kalau negroid selain yang di Afrika dan Asia ada lagi gak tempat lain kira-kira? Ini enggak ada di presentasi Adi ya, karena di benua lain ada gak? Di Afrika paling banyak di Afrika. Paling banyak di Afrika. Umumnya di Afrika. Kalau Australia tuh dulunya tuh negroid ya. Betul, itu emang jawabannya. Australia ya. Makasih ya, Adi pinter. Ya, sama. Kalau Adi orang mana? Kaukasoid? Kayaknya antara Caucasoid sama Negroid deh. Iya. Oke. Baik, Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya mungkin sedikit aja, banyak hampir bagian besar mungkin bisa Adi sampaikan dengan baik ya. Kecuali beberapa tadi yang mungkin disampaikan oleh Bu Rindu tentang secara umum mencari volume bangun ruang itu adalah luas kali alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi. Ya. Nah, tadi di ketika pembimbingan itu kan Adi udah diingatkan ya untuk luas alas kali tinggi. Tapi mungkin karena salah satu yang Adi bilang itu bahwa Adi itu pelupa, mungkin agak lupa ya tentang rumus umumnya itu. Jadi langsung masuk ke rumus khususnya. Ya waktunya agak mepet. Ya, begitu, mungkin juga disertai dengan waktu yang mepet. Tapi juga disertai dengan tim yang cukup lama ya. Jadi dibiarkan untuk berlarut-larut tugas KS-nya. Saya hanya mau mendalami kemampuan Adi yang dikerucut misalnya Adi. Coba tadi kan Adi menyampaikan tentang kerucut itu, permukaan itu adalah luas lingkaran ditambah luas selimut. Kalau misalnya kerucutnya itu tanpa tutup, coba hitung luas permukaannya saja, kerucutnya. Yang saya ketahui sih itu gambar ya. Nah, ini jari-jarinya 21. Tingginya itu 20 ya. Di selimutnya itu 29 ini sentimeter. Tutup. Tanpa alas. Oh ini berarti ininya hilang ya. Berarti lingkarannya hilang. Buat yang saya tahu sih volume 1
Oh, luas permukaannya ya. Oke, sorry. Berarti volumenya luas permukaannya itu adalah ya cuman luas selimut doang. Oh, ini berarti ini hilang ya. Nih. Jari-jarinya, Pak. Pada luas selimutnya itu adalah, oh ya benar ya, seperti B dikali R dikali S. Ya tuh. 22/7 dikali 21 kali 29 jika 66 dikali 29. Berarti 66 29 dikali 20 di 4 5 dikali 6 9 ya itu dulu tambah 4 1 oh mana oh ya 58 ya kan. Bentar. 4 kan 4 tambah 5 ditambah 4 amat di 9 1914. Adi betul. Terima kasih Adi sudah menjawab dengan benar. Kan dibagi ATM. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu pembimbing Adi yang sudah memberikan masukan. Berikutnya di sini sudah ada orang tua Adi. Silakan untuk Ibu Rosa apabila ingin berpendapat mengenai KS Ya. Adi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Adi presentasinya udah cukup bagus ya. Cuma pesan Mama, mungkin setiap ada tugas jangan ditunda-tunda ininya ngerjainnya, terus disimpannya dengan baik biar nggak hilang. Main gamenya dikurangin. Terus pelajaran di sekolah kalau bisa diulang lagi di rumah. Ya. Gitu. Terus ya, tapi Mama bangga dengan Adi ya sudah berani presentasi. Makasih Adi. Ya, sama-sama Mama. Terus untuk guru-guru pembimbing, terima kasih sudah membimbing Adi dengan baik, dengan sabar. Di situ aja mungkin dari saya, Bu Muti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosa. Selanjutnya dari Sama-sama. Adi hebat Adi. Kemampuan menghitungnya Adi luar biasa ya. Ternyata Adi punya kelebihan di bidang matematika salah satunya dan juga tadi informatika juga ya. Yang menurut anak-anak yang lain itu pada sulit tuh. Kelas 8 informatika. Tapi bagi Adi justru dipilih. Itu luar biasa. Berarti ada sisi kekuatan ya di bidang ini untuk Adi. Adi terus dikembangkan ya yang itunya. Untuk tadi yang tindak lanjut ya, kenapa Adi tidak mencantumkan kekurangannya itu banyak main games ya. Tapi kenapa tindak lanjutnya nggak ada mengurangi games gitu?
Gak bisa, Bu. Oh, Gak. harus. Mm-mm. Mhm. Ya, kalau libur mah boleh lah ya. Ya, Ya kalau nggak ada tugas. Main, main gamesnya games yang belajar aja. Ya. Minta dong ya. ya itu di manage aja ya. Kalau ada tugas terlebih dahulu dikerjakan, baru main gitu. Ya. Bahkan. Mhm. Mulai itu Enggak. ya mulai di manage ya tadi ya. Bisa asalkan ada komitmen dikurangi sehari berapa gitu ya. Ini aja bertahap Adi. Ya. Gitu aja Bu Maria. Jangan berdebat di belakang. Baik, alhamdulillah ya Adi ya. Adi mampu memaparkan dengan baik. Sebenarnya kan paham ya Adi ya sama matematika gitu ya. Tinggal mungkin lebih tenang karena estimasi waktu ya Bun ya, jadi nggak ketulis gitu ya. Cuman nih masukan dari Ibu nih Di. Tulisannya tuh tadi ada angka 1 yang bentuknya mirip 9. Atau satu mirip 2, jadi ekornya teh kepanjangan gitu kanan. Coba. Iya, itu benar tuh satunya tuh. Nah, iya. Bener-bener. Ya, mungkin kalau buru-buru nggak usah pakai mencos bawahnya gitu ya. Jadi satu aja kayak 7 lagi ya Bu ya bingung ya. Gitu sih, tinggal dirapihin aja. Terus kan kata Pak Hendra tadi, Adi tuh suka peta-peta ya. Suka melihat gitu ya daerah mana. Boleh nggak Ibu nanya sekali aja? Kan di PPT Adi tuh nyantumin 3 peta. Ada yang udah ada keterangannya, tinggal dilihat aja ya, satu boleh? Nih. Sebenarnya semakin bagus kalau mungkin semester depan bisa ikut menerangkan petanya juga, jadi nggak dibaca teksnya aja, tapi iya kayak gitu betul. Nah, bisa kan? Bikin mana ya? Sebentar. Yang ini perlu di share screen apa dilihat dari? Oke, boleh. Spesial nih berhubung udah nggak ada lagi abis ini, tinggal Senin jadi nggak apa-apa ya dia. Kita ini mana ya? Nih, ini kan jelas nih udah ada keterangannya ya, Adi tulis ya. Udah ada Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Laut Mediterania, Pegunungan Ural. Nah, bisa ditunjukin nggak yang mana? Di petanya yang mana bisa ditunjukin nggak kira-kira? Kan itu udah ada tulisannya tuh. Di sini. Kalau Samudra Atlantik? Atlantik itu di Oh iya benar nih ada tulisannya juga tuh. Jadi dari belahan bumi dari sini ke kiri itu Atlantik ya. Terus kalau Laut Mediterania? Oh iya. Nah gitu, jadi nanti jelasinnya coba Adi sambil baca. Coba baca sambil nunjukin Di, gimana Di? Itu. Berikutnya belajar pakai pointer ya Adi ya. Ya. Jadi itu nambah nilai Di kalau kayak gitu. Jadi keaktifan sama apa ya? Lebih jelas gitu ke audiens. Oh ya itu ya. Harusnya. Iya. Laut Kaspia. Laut Kaspia boleh mana? Lupa. Yang itu yang
Oh ini ya. Di Ini. ini. Itu laut hmm, Black Sea, laut hitam. Laut Ah. hitam. Oh ini ya. Sini. Nih, sebelah kanannya Black Sea. Oh kanan lagi situ. Iya, oke. Oh. Sip lah, jadi gitu ya dia. Nanti sambil presentasi apa itu benua Eropa tahun semester depan misalnya ada ngambil sejarah atau apa misalnya tentang rempah-rempah di Indonesia misalnya atau suku di Pulau Jawa sambil tunjukin ini di daerah Banten gitu ya, pakai mouse nih ditunjuk-tunjuk gitu ya. Itu bukan PPKN. Oh. Ya misalnya kalau Adi presentasi lagi tentang apa gitu, ada gambarnya sambil ditunjuk kayak gini. Hmm. Tuh. Boben. Oh ini. Iya. Di mouse juga bisa kok. Ya pakai mouse bisa ya. Nah. Oke gitu aja sih masukan ibu karena sebenarnya udah tahu gitu. Jadi sayang kalau nggak ditunjukin orang kan yang mana gitu ya. Udah ada petanya. Oke? Sip, udah bagus. Penutupan. Ya silakan ditutup Adi. Terima kasih atas perhatian dari guru, Bapak Ibu guru, dan terima kasih atas presentasi saya. Mohon salah. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya yang membuat kalian agak tidak paham. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir.